Nah, melarang ibu untuk ketemu sama anaknya itu orang kejam. Ya, berarti kalau nikahi janda harus sabar, begitu aja. Dan pertimbangan itu sudah matang di belakang, bukan sekarang sudah dijalani. Seharusnya gimana, saya ini janda punya anak 2, siap enggak? Wah, gimana ya? Nah, kan begitu. Saya punya 2 anak, saya juga harus memerhatikan anak saya, ya. Tapi saya ini janda kaya loh, gitu. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Misalnya wanita ini sudah punya 2 anak dari suami yang dulu. Terus ingin kontak sama anaknya, itu tidak dibolehkan sama suami yang baru. Alasannya takut si wanita ini nanti kembali ke mantan yang dulu, suaminya dulu. Terus untuk pengeluaran pun juga dihadang, bahasanya seperti itu, biar tidak, bahasanya bantu keluarga yang di sana. Pertanyaannya, yang harus dilakukan wanita ini apa? Ikut perintah suami atau memberat apa? Atau berat sama anaknya gitu. Karena anak juga sudah umur 25 mau nikah trauma karena gitu, karena lihat dari sisi orang tua dulu. Guys, ya begitulah lika-liku hidup ya. Ada gitu ya. Masya Allah. Ada seorang wanita menikah, kemudian punya anak 2, dia gagal mempertahankan rumah tangganya, entah apa masalahnya, cerai. Kemudian dia menikah lagi. Nah, 2 orang anak ini, ya, 2 orang anak ini harus diasuh oleh ibunya. Itu namanya hak hadonah, dalam ilmu fikih namanya hak hadonah, hak asuhan. Bila anaknya belum balik, maka harus dirawat oleh ibunya. Karena seorang anak itu butuh ibu, bukan butuh bapak. Ya butuh bapak juga kalau masih bersama. Masalahnya nggak bersama ini. Kalau nggak bersama, maka anak ini butuh sama ibunya. Dengan tanda kutip, bila seandainya hak hadonah diberikan kepada ibunya, tapi ibunya ini nakal, atau nanti agama anak ini rusak, akidah anaknya ini rusak, kalau nanti diasuh oleh ibunya, maka boleh diasuh oleh bapaknya, jangan diberi kepada ibunya. Misalnya suami, misalnya si istri, misalnya terjadi perceraian, kenapa? Ibunya murtad, makanya saya cerai. Nah, maka anak jangan diberikan kepada ibunya, karena kalau diberikan sebentar lagi 2 orang ini kafir ikut ibunya. Maka tidak boleh. Selagi agama anak itu dinyatakan aman, maka sebelum balik hak hadonah jatuh ke tangan ibu. Itu bila ada hakim, itu jatuhnya ke ibu itu. Nah, kalau anaknya sudah balik, disuruh milih, kamu mau ikut ibu atau ikut bapak? Gitu. Ikut bapak, udah lama ikut ibu, silakan. Kalau kamu ikut ibu apa ikut bapak? Ikut ibu aja saya. Nah, itu hak pilih anak. Itu hak memilih anak. Nah, sekarang kalau sudah balik, umurnya berapa tadi? 25 tahun. Itu hak dia. Mau ikut ibu atau ikut bapaknya. Mau ikut ibu. Dan antara hubungan ibu sama anak itu kan naluri ibu sama anak. Nah, si suami biasanya terganggu ini. Nah, makanya kurang baik nikah sama janda. Karena apa? Terbagi. Dia sayang kepada suaminya, juga dia sayang anak titipan dari laki-laki lain itu. Berat itu. Jadi kalau mau nikahi janda, kesabarannya pun harus duda juga. Kelasnya itu. Ya kurang lebih begitu. Ya kalau antum, ya sabarnya harus tinggi, karena ini mesti terbagi. Ya begitu, memang konsekuensinya begitu. Dia harus makan hati, karena apa? Dia membagi hati untuk suaminya, dan dia juga harus membagi perhatian untuk anak-anaknya, dan itu kewajiban ibu. Si anak juga harus nurut kepada orang tuanya, tetap birrul walidain harus terjalin.
Nah, begitu. Nah, bagaimana cara memahaminya? Ini si ibu selalu dihalangi ketemu dengan anaknya, atau anaknya dihalangi ketemu dengan ibunya. Berikan pengertian kepada si suami. Nah, kamu sebagai suami saya akan saya tunaikan seluruh hak kamu sebagai suami. Kamu sebagai suami saya harus menunaikan haknya sebagai suami. Kan begitu, harus ada timbal balik. Saya akan tunaikan hak status saya sebagai istri, mulai pelayanan dan lain sebagainya, ngerawat rumah, menjaga harta kamu. Harus itu. Kamu harus menunaikan hak saya, menafkahi saya. Ya kan begitu. Merawat saya, menjaga saya, dan jangan sekali-kali menghalangi terhadap agama. Nah, melarang ibu untuk ketemu sama anaknya itu orang kejam. Ya, orang kejam. Makanya nggak boleh tuh ayam saja kalau anaknya baru netas nggak boleh dipisah sama induknya, nggak boleh. Itu Sayyidina Abdullah ibnu Mubarak, itu wali besar. Itu di rumahnya tuh banyak sarang-sarang burung itu. Jadi beliau itu ajaib. Jadi rizkinya tuh masuk rumah. Jadi burung-burung itu buat sarang di dalam rumah. Jadi kalau ada tamu, burungnya diambil dipotong, makan bareng gitu. Jadi burung-burung itu. Suatu hari ada tamu datang. Tamunya bilang, biasanya kalau ada tamu datang itu yang terbang dipotong tuan. Saya nggak potong. Kenapa? Tadi baru saya lihat ada yang kawin. Kalau saya potong satu, jangan-jangan kekasihnya itu. Jadi saya nggak mau pisah, katanya. Jadi sampai sejauh itu menjaga perasaan binatang, apalagi ini manusia, ibu dengan anaknya, maka nggak boleh dipisah. Jalin hubungan baik sama anaknya. Lah saya, makanya jangan nikahi janda, gitu aja. Berarti kalau nikahi janda harus sabar, begitu aja. Dan pertimbangan itu sudah matang di belakang, bukan sekarang sudah dijalani. Seharusnya gimana, saya ini janda punya anak 2, siap enggak? Wah, gimana ya? Nah, kan begitu. Saya punya 2 anak, saya juga harus memerhatikan anak saya, ya. Tapi saya ini janda kaya loh, gitu. Sawah saya 10 hektar, kamu kan gak usah banting tulang seperti orang lain. Tapi kamu jangan menghalangi anak saya ya. Saya ini tetap anak saya, kewajiban saya. Oke, deal. Nah, gitu kan enak ngomongnya di depan itu. Kalau nanti dia mencoba menghalangi ketika menjalani rumah tangga, ingatkan, bukannya dulu awal kita sudah kesepakatan kita. Nah, itu pembicaraan awal harusnya, bukan di tengah-tengah. Gitu, wallahu alam biswab wa ilahil ma'ab. Selalu berikan pengertian. Doa. Si ibu sendiri biar bahasanya sabar menghadapi suaminya, terus dia biar bisa dekat dengan anaknya juga gitu. Doanya apa mungkin itu? Ya doanya ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi gini loh. Jadi rumah tangga itu kalau cara ngaturnya tidak dengan agama, itu rumah itu kayak neraka rasanya. Nggak enak. Betah sumpek rasanya tuh. Tapi kalau dikelola dengan agama, di situ ada taklim, baca hadis, sama-sama menjaga sholat, walaupun dari kerdus, surga rasanya di situ. Benar ya. Maka tidak ada cara ya untuk menata rumah tangga melebihi dengan cara sama-sama ngaji. Bawa suaminya ke Mahabbatus Sholihin ya. Nah, nanti kita install ulang di sini ya. Nah, kita install dia. Nah, ajak ke sini. Nanti temenlah sama Mas Heru, sama siapa, Ustaz Yusuf ini. Nanti kan jadi kita tidak boleh menghalangi seorang ibu kepada anaknya. Loh, saya kan cemburu, ya salah sendiri nih kayak janda. Begitu. Seharusnya kamu pertimbangkan di awal, dan ini nggak boleh itu. Dilarang orang itu memisah antara ibu dengan anaknya, kejam itu namanya. Oh, itu adiknya Hitler yang begitu-gitu itu. Nggak boleh seperti itu. Masalah rasa sayang suami, rasa sayang istri kepada suami itu beda. Rasa sayang dia kepada anak itu lain, ya, beda.
Kalau rasa sayangnya istri kepada suami itu pinginnya tuh nggak diduakan, gitu. Jadi apa namanya, nuansanya lain. Rasa cinta ibu kepada anak itu melindungi, melindungi. Makanya nggak bisa kita bayar itu kasih sayangnya ibu tuh nggak ada duanya. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah ada seorang anak kecil dilelang karena dia budak. Seorang budak di Madinah. Ayo siapa yang mau beli anak kecil ini, budak? Ayo siapa yang mau beli? Tengah kerumunan itu tiba-tiba ada seorang ibu menjerit-jerit itu, masuk ke tengah kerumunan orang. Minggir, itu anakku, anakku. Langsung dirangkul anaknya, kemudian dibawa lari. Dia menjauh, lari, kemudian dipeluk. Karena terik matahari, dia selendangnya itu ditutup supaya anaknya itu tidak terkena matahari. Maka sahabat-sahabat yang melihat kasih sayang ibu itu, ya, jadi dia berpisah lama dengan anaknya. Entah anaknya pergi kemana, tahu-taunya dijual. Setelah sekian lama mencari anaknya, ketemu. Maka ketika itu dia berteriak, anakku, anakku, dirangkul, kemudian dibawa lari, ditutup, diteduhkan dengan selendangnya dari sinar matahari sambil menangis, anakku, anakku. Maka sahabat yang lihat nangis semua, nangis semua. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian takjub dengan kasih sayang ibu itu kepada anaknya? Ya Rasulullah, betapa rindunya dia dengan anaknya sekian lama baru ketemu sekarang. Betapa cintanya, sayangnya ibu ini kepada anaknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwasanya cinta Allah kepada hamba-hambanya 70 kali lipat daripada cinta ibu itu kepada anaknya. Nah, jadi man la yarham la yurham. Orang itu kalau nggak sayang nggak akan disayang orang. Nah gitu. Man la yarham la yurham. Nah maka semua asas kehidupan kita nih harus ada pertimbangan kasih sayang. Sayang kepada suami, suami sayang kepada istri, istri sayang kepada anaknya, anak sayang kepada orang tuanya, keluarga ini sayang kepada tetangga, sayang kepada umat Islam. Oh kan enak itu kalau dasarnya semuanya kasih sayang. Amalannya apa? Amalannya kalau masuk rumah, itu sudah saya pernah jelaskan tuh, baca ayat kursi 1 kali, baca al-ikhlas 1 kali, baca selawat 1 kali, baru masuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, barang siapa yang membaca ayat kursi 1 kali sebelum masuk rumah, al-ikhlas 1 kali, selawat 1 kali, baru masuk rumah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan ya malapetaka, pertengkaran, kisruh. Allah cabut pertengkaran semuanya. Nanti adem, ayem, dan rizkinya masuk rumah. Rizkinya itu datang sendiri. Wallahu ta'ala alam biswab wa ilahil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalla